tingkat nasional. Gimana perasaannya waktu dapat pengumuman kalian menang di tingkat nasional ini? Ya, yang pasti senang banget apalagi pas diumumin itu benar-benar kayak deg-degan, apalagi juara 3 waktu itu udah disebutin, terus tiba-tiba juara. Pose Podcast Suara 4. 4 bisa, 4 hebat. 4 bisa hebat. Ya halo sobat Pese, jumpa lagi di podcast Suara 4. 4 bisa, 4 hebat. 4 bisa hebat. Halo sobat Pese semua, jumpa lagi bersama aku Habibi yang akan menemani kalian di episode kali ini. Dan seperti biasa aku di sini gak sendirian, aku bersama. Halo semua, aku Kiki. Nah Kiki, tahu nggak kali ini kita mau ngapain? Kayak ngapain tuh kira-kira? Kita kali ini sudah mengundang narasumber yang udah kesekian kalinya yang spesial kan. Mungkin ini bisa dibilang cukup lebih spesial lagi karena narasumber yang kita undang kali ini memiliki prestasi yang luar biasa. Prestasinya di sekolah mana nih? Bukan sekolah lagi, tingkat provinsi. Wow. Langsung kita kenalin aja nggak sih? Iya, langsung aja kita kenalin Bu Amel Amel dan dan Kalia. Hai. Halo, gimana kabarnya Bu Amel, Kalia? Alhamdulillah sehat. Iya, alhamdulillah. Jadi seperti yang tadi kita sampaikan kalau kali ini merupakan siswi SMK Negeri 4 Kota Tangerang Selatan yang memiliki prestasi yang luar biasa. Baru aja kemarin, pengumumannya kapan kemarin? Kemarin tanggal berapa, Bu? Minggu kemarin. Iya, Minggu kemarin. 2 minggu yang kemarin hari Jumat. Pengumumannya itu lomba tingkat provinsi bener ya? Nasional. Nasional. Oh, nasional Banten berarti udah lama tuh. Kalau Udah sebelumnya? provinsi itu bulan Mei. Oh, udah cukup lama juga berarti. Iya. Dan baru-baru ini keciumnya itu nasional. Waduh. Juara berapa tuh? Juara 2 alhamdulillah. Alhamdulillah. Hebat banget. Hebat banget siswa SMK Negeri 4 Kota Tangerang Selatan memenangkan lomba apa ya? LKS. Nah, lomba LKS. Lomba LKS itu singkatannya dari apa? Kamu tahu nggak singkatannya apa? Kalau nggak salah lomba kompetensi siswa, benar nggak sih? Betul. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh ya, sebelum kita masuk ke topik nih, biasanya podcast ini tuh selalu ada jargon. Iya benar. Ayo Mungkin kita kita jargon dulu ya? jargon dulu. Ayo. Pose. Podcast Suara 4. 4 bisa, 4 hebat, 4 bisa hebat. Wih. Udah lancar ya jargonnya. Lancar. Udah hatam. Kali ini Udah latihan ya kan? Jadi kita mau bahas seputar Kak Alia juga sama Bu Amel tentang keperawatan juga mungkin tentang sistem perlombaan dan Nah, betul. proses Kak Alia bisa untuk mencapai tingkat nasional. Nah, Mungkin kita mau kemana dulu? Ke Kak Alia atau stop. Sebelum kenapa? itu kita nanya dulu, Nanya gimana apa? rasanya pas diundang podcast ini? Iya benar tuh. Seneng banget, yang masih Wih. deg-degan juga dong. Iya. Sama ini juga deg-degan ya ketemu dua bintang tamu nasional. Iya ya, kayak wah kita nggak nyangka wawancarain bintang tamunya ini luar biasa banget. Oke, kita mau kemana dulu nih? Bu Amel atau Kak Alia dulu? Dua-duanya lah. Oh, boleh. Kak Amel. Bu Amel. Aduh kan jadi salah saking deg-degannya. Aduh. Berarti itu tandanya masih hidup. Alhamdulillah. Kak Alia, tingkat nasional gimana perasaannya waktu dapat pengumuman Kak Alia menang di tingkat nasional ini? Ya, yang pasti senang banget apalagi pas diumumin itu benar-benar kayak deg-degan, apalagi juara 3 waktu itu udah disebutin, terus tiba-tiba juara 2 muncul nama sendiri. Ya udah, kita sedih juga kan. Perjuangan selama beberapa bulan kemarin. Wah, perjuangannya berapa bulan tuh? 2 bulan ya, Bu. Dari sebelum provinsi Iya, kan? dari Berarti sebelum latihannya provinsi. dari sebelum provinsi. Hebat banget. Dari April. Ya. Iya, April April buat provinsi. April, Maret, Mei-nya lomba. Mei-nya Ya kan? lomba. Terus abis itu lanjut ke nasional. Jadi yang membimbing Kak Alia ini Ibu Amel sendiri ya Bu ya, benar ya? Kalau yang ditunjuk oleh sekolah, Iya. iya, secara surat tugas, iya, saya yang ditunjuk. Tapi kan saya nggak mungkin melatih semuanya sendiri. Pasti kita ada tim gitu kan yang untuk Iya. melatih. Nah, Ibu sendiri gimana perasaan Ibu kalau tahu kalau Kak Alia ini dapat pengumuman menang di tingkat nasional? Perasaan saya pastinya senang dan bangga ya. Iya. Karena kan sebelumnya kalau menurut saya ini prestasi yang tertinggi yang diraih sama sekolah kita untuk LKS nasional ini.
Sebelumnya kan belum Iya, pernah benar. gitu, paling posisi 10, 5 gitu kan. Ini kan langsung ke posisi 2. Tapi ya menurut saya sesuai target lah gitu kan. Iya. Sesuai Targetnya nasional. Iya, sesuai target. Jangan nasional dong lebih tinggi. Iya benar tuh, benar. Nah, buat Bu Amel sendiri, boleh nggak mungkin ceritain ke sobat puasa di rumah bagaimana teknis dari perlombaan LKS ini sendiri, terus mungkin bisa sharing-sharing bagaimana buat siswa SMK buat ngikut LKS ini, Bu. Kalau untuk LKS ini kan sebenarnya kan berjenjang ya. Dari ada yang dari, kalau dulu ada tingkat gugus, kota, provinsi, baru Nasional. nasional. Kalau yang sekarang kayaknya jalurnya dipercepat gitu, fast track, jadi langsung ke provinsi. Kalau Alia langsung ke provinsi ya, jadi nggak ada tingkat kota. Jadi Alia ini perwakilan tingkat kota Tangerang Selatan. Kalau untuk teknisnya sendiri, kan kita ada surat undangan ya pastinya dari provinsi waktu itu. Diajukan ke sekolah, kemudian dipilih pembimbingnya. Setelah itu pembimbing memilih siswa yang mau lombanya siapa nih, dipilih. Nah, waktu itu saya dan guru-guru produktif lainnya itu berembuk, misalkan siapa ini calon-calonnya yang nanti akan dites dulu nih. Jadi dia juga nggak langsung Dipilih. dipilih langsung terus lomba, enggak, dites dulu. Jadi waktu itu ada 2 orang yang dites, dari satu kelas ada 2 orang. Kemudian yang menurut kami skillnya bagus, knowledge-nya bagus, ya Alia gitu kan. Dipilih, dilatih, berbulan-bulan dilatih. Latihannya kan biasanya kita sore ya, pulang sekolah. Jadi Alia pulang sekolah jam 4, kita mulai latihan. Ya. Buat yang provinsi pas PKL. Iya, kalau pas provinsi dianya lagi PKL. Jadi pulang PKL Latihan. ke sekolah, latihan. Oh, iya. Kalau saya lagi ngajar, dia mandiri latihan sendiri. Jadi saya kasih, hari ini latihan ini ya, hari ini latihan ini. Apalagi waktu di provinsi kita juknisnya belum jelas ya. Iya. Mau lombanya tuh tindakannya apa. Jadi belajar semua tindakan 18 gitu. 18 kompetensi kita pelajarin semua. Waduh. Iya. Banyak tuh ya. Banyak. Hari bisa 3 tindakan, 4 Iya. tindakan. Belum lagi teorinya kan, basicnya dia juga harus tahu. Sementara waktu itu kan kamu masih kelas 11. 11. Kelas 11 biasanya kita pilih kan kelas 12. Tapi sekarang kita pilih kelas 11 supaya nanti ketika di nasional itu dia masih sekolah di sini, kemudian masih pas ada lomba lagi di provinsi dia masih bisa share nih ke adik kelasnya. Iya. Gitu. Ya untuk alurnya ya, nanti kalau misalkan dari provinsi menang juara 1 baru dikirim ke nasional gitu alurnya. Kalau misalkan udah ke nasional itu ke tingkat ASEAN. Iya, sebenarnya kalau udah nasional juara satunya yang nasional nanti dimasukkan lagi dilombakan lagi ke ASEAN. Gitu. Pas lagi di provinsi tuh ngapain aja itu apa ya? Teknisnya itu luring atau daring? Kalau pas provinsi tuh luring, jadi kita benar-benar datang ke tempat Tempat lomba. tempat lomba Iya. yang daerah kalau di kota Tangerang waktu itu SMK di 9. SMK 9 waktu itu. Jadi nginap disediain sama provinsi itu 3 hari. Itu yang pertama, hari pertama itu ada tes tulis, tes pengetahuan pokoknya. Terus setelah habis tes tulis itu langsung tindakan yang dilombakan. Terus yang pas hari kedua itu case review ya Bu. Ya, case review. Jadi Bahas yang kemarin kasus. pasiennya kenapa kayak gitu, dipresentasiin pakai bahasa Inggris waktu itu. tindakannya juga sama ya. Tindakannya juga sama Pakai pakai bahasa Inggris. Kamu dulu waktu provinsi tindakannya apa? Tindakannya bersihin GDS. GDS ya, GDS cek gula darah. Cek gula Oh. darah. Cek gula darah Oh, iya. sama pindah Personal. backpacking, itu yang potong kuku ya. sama potong kuku. Iya, iya. Potong kuku kenapa? Fungsinya sama mata kuku? bed making ya. Oh, waktu itu. backpacking. Potong kuku kan kasusnya itu pasiennya diabetes. Nah, jadi kalau misalnya kukunya panjang terus kena luka kan diabetes tuh susah sembuh. Iya, jadi menjaga kebersihan Menjaga kuku kebersihan. supaya kukunya, kalau misalkan dia yang motong sendiri takutnya kepotong luka gitu kan, terus nggak sembuh malah jadi tambah parah. Jadi dipotong sama perawat, dirapikan, dikikir, kayak kamu ke salon, Mani Mani pedi ya, gitu kurang lebih. Nah, kan tadi Bu Amel sempat bilang kalau sekolah memilih kan, terus kebetulan yang dipilih kan dari 2 kelas masing-masing 1. Nah, waktu Kak Alia kepilih tuh,
perasaannya gimana tuh waktu kepilih jadi harus mewakilin sekolah lagi khususnya. Yang pasti deg-degan banget apalagi pas bilang langsung provinsi ya Al, kayak berat banget gitu. Gimana sih, kayak tahu kemampuannya masih kelas 11 kan, kayak apalagi waktu itu kan kelas 10 daring ya sekolah, terus tiba-tiba dipilih langsung nasional. Aduh, gimana nih gitu. Iya. Dia kan awalnya basicnya karena nggak ada dari tingkat kota ya, Iya, langsung ke basicnya provinsi, langsung bener-bener. belum pernah lomba pula sebelumnya ya, belum pernah lomba pula gitu kan, jadi pengalaman pertama banget langsung dites. Waduh. Apalagi belajarnya itu berapa materi yang dikuasain? 18 materi, 18 kompetensi 18. untuk praktek. Kalau teorinya semuanya semuanya. dari kelas Apapun. 10, 11, 12 Wow, banyak banget tuh. materi 3 tahun. 3 tahun disingkat dari waktu latihannya sebulan ya, Bu? Beberapa bulan lah. Oh, Bulan. iya. Luar Kalau biasa sebulan, banget. oh, luar biasa banget. Terus juga ke-skip lebaran puasa. Iya. Oh, iya. Nah itu pas skip itu latihan belajar di rumah atau gimana tuh? Tetap ada materi, lebih ke teori sih kalau lebih ke pas teori. itu, yang apalagi kan PKL juga, terus kayak nyoba-nyoba di tempat PKL gitu kalau ada waktu luang. Iya. Kalau misalnya boleh tahu PKL pas lagi kelas 11 itu PKL-nya di mana? Di Puskesmas Pondok Kacang Timur. Oh, di situ nyediain buat kayak latihan-latihan gitu. Enggak sih, cuman maksudnya kalau ada waktu luang aja, kayak temen nih kan ada beberapa temen kan, nah dijadiin pasien aja. Buat latihan ya. Soalnya PKL-nya dia lumayan lama ya, Lumayan 6 bulan. Wah, iya benar. Oh, Udah lama. 6 bulan Iya, 6 bulan 6 lama. bulan PKL, ya, setengah Setengah tahun. Setengah tahun. Berarti potong banyak ya dia itu. Iya, tapi itu intinya harus mau kerja keras lebih dari orang-orang lain. Iya, gitu. benar. Pulang PKL kan capek ya? Pulang PKL capek, gua juga capek ngajar. Capek ngajar, dia juga capek belajar PKL, lagi. harus belajar lagi, Pulang harus sore kerja lagi, lagi, pulang malam. sore lagi. Malam belajar Biasanya teori. kita masuk lab terang, keluar Keluar lab udah gelap. Iya, iya. Nah, Kak Alia ini ikut lomba LKS, kategori lomba apa, Kak? Kategorinya health and social care, itu kayak keperawatan sosial. Keperawatan sosial. Iya. Oh, iya. Nah, selama Kakak ikut lomba ini, yang paling tantangan yang terberat yang Kakak hadapin itu apa tuh, Kak? Boleh sharing ke sobat pos saya? Iya. Sobat-sobat pasti penasaran. Iya, benar. Yang pasti pas tindakan sih, tindakan kan emang dari provinsi sampai nasional tuh pakai bahasa Inggris. Itu kan kayak mikirin nih ngomong apa gitu kan habis ini, terus habis itu harus tindakan juga harus cepet kan, waktunya kan kurang dari 60 menit lah. Oh, dikasih waktu. Iya, yang pas dikasih waktu. Terus habis itu pas tanya jawab juga sih sama juri, itu deg-degan banget, parah, pakai bahasa Inggris soalnya. Jadinya bukan kaleng-kaleng ya. Iya. Takut nggak bisa jawab atau kayak gimana, cuman ya Alhamdulillah. bisa. Berarti kali ini juga sebelumnya nggak bisa bahasa Inggris, jadi belajar dulu apa emang sebelumnya ada basic bahasa Inggris? Basicnya udah bisa sih, masa kalau listening kayak itu bisa, cuman emang cara ngomongnya aja rada susah gitu kayak. Speakingnya. Iya, speaking kalau Iya, ngomong. iya, iya. Oh, bisa nggak? Nggak bisa. Jangan ditanya. Wah, ini nih lagi di mana? Provinsi Oh, bukan? iya. Provinsi ini Oh. lawan 7 termasuk aku 7. Dari kota kabupaten lain ya. Ini pas nasional. Oh, pas nasional. Kayak tempatnya kayak kita kenal deh. Ini gimana ya? Iya. Oh iya, dia. Belum keperawatan. Oh, ini dibantu. Ini tim yang dimaksud sama Bu Amel ya, Bu ya? Ini kalau yang ini Pak Aldo dan Pak Agung bagian shoot aja, tapi kalau guru-guru yang lain itu behind the scene. Oh, bagian materi. di balik layar. Ada Bu Bu ya? Amel di situ. Ada, saya bagian ngedengerin, masuk nggak suaranya gitu kan. Di situ deg-degan gak sih, Kak, kalau misalkan pas lagi nanganin pasien yang di situ? Deg-degan banget, apalagi di lingkungan sekolah ya, kayak lebih deg-degan lagi apalagi dilihat guru kan gitu. Iya. Deg-degan banget. Ada rasa kebanggaan gak, Kak, kalau misalkan maksudnya pernah ada rasa nyerah gitu pas lagi ngikutin lomba? Sering banget. Kayak Sering banget kayak bisa nggak ya ini, bisa nggak ya, kayak berat banget kayak ngewakilin Banten buat ke tingkat nasional tuh kayak. tapi pernah ada niatan buat kayak mundur diri aja? Nggak pernah, kalau itu nggak Jangan. pernah. Nggak pernah ya? Nggak pernah, yang pasti kan bawa nama sekolah juga, nggak Iya, mungkin iya. kayak gitu. Iya sih. Udah dikasih kepercayaan juga. Oh, jadi ini yang dimaksud tindakannya itu ya? Iya, tindakan. Ini ngecek darah, Ngecek, tekanan tekanan darah. darah. Pakai di
nasional. Ini lombanya nasional ini. Iya, Oh, ini nasional. online ya? Iya, online. Oh, iya. Daring. Oke. Kalau yang online tuh karena kita nyiapin apa-apa sendiri, ya kan, khawatirnya kan banyak gitu ya. Entah noise dari luar kah, Betul. entah tiba-tiba lampu mati lah, atau misalkan internet putus lah gitu kan. Sebenarnya mending datang langsung ya. Mending datang langsung, Nggak karena nggak banyak pikiran Iya, benar. gitu kan. ya tinggal datang udah lomba. Lomba Kalau praktek. ini mikirin kayak apa yang alat yang belum ada, Iya. apa yang belum ada. Karena dia juga harus nyesuaiin sama yang bagian megang kamera kan. Ini jangan sampai dia keserimpet kabel misalkan. Oh iya bener. Atau misalkan pas tindakan nggak ke-shoot baik gitu. Jadinya kan nggak bisa kenilai. Untungnya sih nggak berjalan alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh, aku pengen nanya nih, Kak, pas lagi lomba di provinsi itu, lombanya itu kan tadi ada banyak orang ya. Nah itu tuh lombanya satu per orang satu, jadi kita bisa ngelihat orang lain pas lagi ditampilin maju pas lagi tes atau satu persatu di ruang tertutup Itu gitu. sih ada sesi-sesinya. Oh, ada sesi. Jadi pas tes tulis itu kan tes pengetahuan kan pakai Google Form gitu. Itu tuh bareng kita bertujuh. Nah pas mulai tindakan tuh dibagi-bagi jadi 3, 2, 2. Tindakan. Jadi jurinya langsung ngeliat 3 bed. Terus selanjutnya 2, 2 jadi ada 3 sesi. Nah tapi pas dibagiin kayak gitu tuh, kalian bisa ngeliat nggak orang lain pas lagi ngelakuin? Nggak gitu? boleh, Oh, nggak boleh lihat karena tertutup banget. Tertutup banget. Berarti nggak bisa nyantek. Iya. Tapi kayak gitu jadi bikin makin pede nggak sih ngelakuinnya? Iya, Nggak, karena karena nggak pas diliatin. mereka keluar juga kayak ya udah lomba aja lanjut aja gitu. Tapi kalau misalnya kita ngeliat kan bisa minder ya, Iya, mereka benar. orang tuh lebih bagus kayak gitu. Yang penting support sih, Bu Amal juga support ya Ih, dari si luar. Ya support, masa nggak disupport Iya, ya? benar. Support ya menyemangatin gitu, Iya. jangan terkecoh sama yang lain gitu, udah usaha yang udah dilakuin aja gitu. Terus apa nih? Kak buat Bu Amel mungkin pesannya nih, mungkin karena mumpung ada di sebelah nih kan, boleh nih kasih pesan ke Kak Alia setelah menang lomba nasional. Hari-hari yang berat ini Iya, gitu ya. mungkin ada pesan yang ingin Ibu sampaikan, belum bisa Ibu sampaikan, boleh silakan. Oh ya, sebenarnya kalau buat Alia, saya pesannya udah banyak ya. Al. Setiap kita latihan kita akan pesen sponsor, pesen saya. Itu pasti banyak. Yang jelas kan jangan mudah nyerah gitu. Terus memang tetap harus semangat itu dijaga karena kan yang namanya mempertahankan itu kan pasti lebih sulit ya. Daripada kita baru naik kemudian udah puas gitu kan. Pasti jangan mudah puas dengan prestasi yang udah diraih. Jadi harus kalau sekarang udah baik tetap harus ditingkatkan. Misalkan sekarang udah juara 2 tingkat nasional, mungkin kedepannya nilai US harus lebih baik, nilai hukum juga baik, lulus juga kuliah. Mau kuliah kan ya Alia? Iya. Kuliah mungkin dengan jalur prestasi dia bisa dapet di tempat yang baik juga. Alia mau kuliah di mana nih? Iya benar tuh. Banyak sih rekomendasi. Ya kali aja nanti ada yang nonton ya. Oh ini nih juara LKS nih. Iya, Bisa boleh. nih gitu. Orang yang nonton ini juga pasti langsung ngundang kalian ya. Iya benar bro. Target mau masuk mana nih kuliah? Pilihan pertamanya? Masih milih-milih ya, tapi kayak udah tertulis sama Poltekkes Banten atau Jakarta masih bimbang. Tapi udah ada nama, maksudnya udah ada jalur ke sana itu dari sekolah. Iya lewat prestasi. Oh, di sana, lewat kan prestasi, masih- iya. lewat itu juga dari apa saran dari Bu Lakia sama Bu Amel banyak, Bu Laila kayak gitu. Udah keren banget ini mah. Saran-saran dari guru sebenarnya. Nah, Bu Amel waktu sekolah tahu Kak Alia ini menang lomba provinsi terus juga menang lomba nasional, tanggapan sekolah itu gimana ya? Ya kan sekolah memang dari awal kan sangat support ya. Iya. Support itu semuanya disupport gitu kan. Baik untuk Alia, untuk saya juga gitu kan. Dukungannya itu hampir semuanya mulai dari moral, material gitu kan. Kita kan nggak bisa lepas dari sekolah karena kita bawa nama baik sekolah gitu kan. Kemudian pas tingkat nasional juga disupport lah. Mulai dari misalkan kita kan harus ngadain pengadaan barang-barang semua yang untuk praktek kan sendiri ya dari sekolah, yaitu support sekolah sangat mendukung sekali gitu dengan adanya lomba ini. Terlebih pas tahu dapat juara 2 kan bangga banget pasti sekolah ya gitu. Jadi apa yang dikeluarkan itu
bukan nggak sia-sia istilahnya, wah inilah hasilnya gitu ya. Tapi di balik itu semua sih ada ini nggak sih kendala yang bener-bener bener-bener apa ya, Dirasakan atau ke bawah banget gitu sama kalian sendiri atau ke Amel atau Bu Amel sendiri, maaf. Kendalanya apa ya? Provinsi doang. Pas provinsi. Belum tahu apa-apa. Iya, pas provinsi kita belum dikasih juknis. Materi ya? Iya, belum dikasih materi. Kalau di nasional kan kita udah dikasih kisi-kisi. Dikasih. Kalau waktu provinsi kita belum dikasih kisi-kisi. Baru dikasih Hamin seminggu. Amin Wah. seminggu baru dikasih kisi-kisi. Tapi juga pas TM kita lomba hari Senin ya. Iya. Hari Senin hari Lomba hari Senin, berangkat hari Minggu, terus TM. TM berubah pas hari Jumat. Nah, jadi hari Jumat itu tindakan yang udah kita praktekin, udah latihan pakai bahasa Berubah Inggris lagi. dan lain-lain, hari Jumat berubah tindakannya. Berubah semua. Jadi kita harus setting ulang istilahnya gitu. Ganti teks bahasa Dan Inggrisnya. teks, terus praktek gitu kan. Itu yang lumayan sih Lumayan ya. banget sih. Lumayan bikin gimana ya gitu kan. Mikir Gimana keras ya. Iya, pasti Keras gitu kan, banget. mikir keras. Dari kita latihan udah nyaman gitu kan, ngikutin kisi-kisi yang udah dikasih, tiba-tiba dirubah. Kan ngerubah sehari 2 hari kan nggak gampang gitu kan. Dianya juga kan ke pressure gitu Iya kan. pasti. Ayo ini nanti kamu belajar ini, nanti ini kayak gini. Iya bu, mungkin dia sampai malam belajar gitu kan ya. Saya sampai malam jadi materi gitu. Ambis ya. Ya, besoknya hari Sabtunya cuma belajar setengah hari karena buat nyiapin hari Minggunya udah pergi. Udah berangkat. Kalau dibilang ambis ya harus gitu. Harus iya. keharusan bukan ambis. Iya benar. Karena kalau lomba kan ada menang ada kalah, tapi kita kan nggak ngarepin kalah gitu Iya, kan. iya. Ada nggak orang lomba ngarepin kalah gitu Iya. kan? Kayaknya nggak ada Iya gitu kan. benar. Makanya kita harus menang nih gitu kan. Target ini. Betul. Berarti kendala yang paling besar itu pas lagi di provinsi ya. Iya. Kalau misalnya nasional udah enak ya, dari sistemnya juga udah jelas gitu. Iya. Iya, kalau betul. nasional tinggal ikutin alurnya aja. Iya, tinggal ikutin alur, kisi-kisi sudah jelas. Udah gitu kan dia juga sudah punya pengalaman lomba di provinsi, jadi sudah mungkin lebih pede ya. Ada gambarannya jadi. Iya, ada gambaran. Kali ya momen yang mungkin paling kakak ingat selama mungkin lomba di provinsi ataupun lomba di nasional, momen yang paling diingat mungkin sampai sekarang ada gak? Ya yang pasti pas tindakan sih, pas tindakan kayak ngelakuin tindakan tuh kayak benar-benar harus benar-benar ya Tekanannya berat banget ya. Bener-bener dia memang cuma sendiri iya gitu kan. dengan diri sendiri, apalagi pas di provinsi kan cuma diliatin juri ngomong bahasa Inggris, itu tuh benar-benar pressure, terus pasiennya juga kan harus kita ajak ngomong terus kan. Ya itu sih pas tindakan sama pas ditanya jawab sama juri itu kan. Jadi jurinya nanya bahas seputar apa yang dilakukan ya. Iya, yang pasien itu kan pas provinsi pasiennya diabetes, jadi ditanyain soal diabetes pas kami doang. Pas kemarin pas nasional pasiennya stroke, ditanyain tentang stroke kayak gitu. Kalau stroke ya tindakannya gimana itu? Stroke Yang itu, dilakukan? Kita melakukan gerakan sendi kayak ROM namanya, range of motion. Jadi belajar Jadi dibantu kan orang stroke tuh kan kaku ya, betul, dibantu biar dia bisa ngelakuin kegiatan kayak sebelumnya. Nah, buat pasiennya ini sendiri dia itu umurnya sepantaran dengan kakak atau mungkin lebih dewasa? Seumuran. Oh, seumuran semua. Mungkin iya. dia nggak enak juga kalau misalkan Alam. gurunya yang Ah, jadi iya, bener pasien juga. gitu Lebih kan. dewasa kan Takutnya jengah atau gimana, canggung Iya. ya mau kan. diajak ngobrol juga susah. Iya, cuman di make up Di make up. jadi nenek-nenek ya. Pas nasional ini di make up. Iya. Karena kan nggak mungkin kita orang stroke beneran misalkan kan kita jadiin pasien, takutnya nanti pas lomba dia kenapa Iya juga. kita repot juga nanti. Betul. Terus apa lagi? Kayak ngerasa ini gak sih pas lagi nanganin orang stroke itu kan harus benar-benar cepet ya katanya, harus kayak ngerasa santai gitu. Kalau misalkan nanti kalian di dalam kondisi menanganin orang stroke beneran itu gimana ya? Harus yang kalian lakuin? Yang pasti kalau buat orang stroke tuh intinya pelan-pelan aja, tanya-tanya. Ibu apa sakit nggak pas di
Bukannya maaf ya, bukannya stroke itu nggak sadarin diri. Itu gimana? Tergantung. Oh, ya. tergantung. Kalau Tergantung yang kondisi. ditangani sama dia itu waktu lomba kan yang post stroke. Oh, Jadi dia post sudah stroke. lewat masa stroke-nya. Jadi tergantung ya. Stroke kan ada macam-macam. Ada yang dia memang bisa koma, ada juga yang dia nggak bisa ngegerakin kaki atau tangan, atau misalkan dia nggak bisa bicara dengan benar, nggak bisa menelan, ya macam-macam gejalanya. Tergantung bagian otak mana nih yang kena. Oh. Gitu. Kalau misalkan boleh tahu bagian stroke itu lebih berat di kanan atau di kiri? Tergantung juga ya Bu. Tergantung juga Iya. ya? Tergantung. Oh, tergantung. Oh iya. Kalau yang terkenanya bagian otak sebelah kiri, yang bagian kanannya yang Kena. stroke. Tapi kalau misalkan bagian yang kena justru di bagian leher nih, yang bagian pembuluh darah besar, itu dia bisa koma baru. Karena kan dia mensuplai keseluruhan gitu kan. Kalau bagian yang tadi kanan kiri dia mensuplai cuma satu bagian, ujung-ujung pembuluh darah di otak. Gitu. Itu kan ilmu baru lagi. Iya, belajar ya. Tahu kedokteran. Ayo masuk ke keperawatan, nanti ketemu Pindah jurusan saya. ayo. Ayo. Nanti ketemu saya ngajar di situ. Ya. Nih. Ngomong-ngomong nih, Bu Amel ini termasuk guru apa sih di keperawatan? Aduh. Guru baik hati ya. Iya sih, yang pasti Mama kan nyiptain apa? Biar anak-anak mereka tuh nurut gitu kan. Ya mungkin kalau ada Bu Amel masuk, ya, musik ya. Oh, kita siapa nih di jurusan kita? Off the record ya. Iya kan kalau disiplin kan lumayan ya. Nah, maksudnya buat mereka sendiri. Gitu. Nah, dengar-dengar nih kalian itu ikut kegiatan lain. Nah, kegiatan yang lainnya itu di dalam sekolah apa tuh? Ya, saya juga ikut jadi ketua PMR. Topeng. Ketua komandan. Ketua PMR. Ketua PMR. Jadi komandannya nih. Siap. Di Nah, PMR. hubungannya ketua Iya. PMR sama lomba kemarin itu ada nggak? Ada Maksud- kok. Beberapa ada sih kayak tindakan-tindakan di materi PMR kayak ada yang nyambung sedikit gitu sama materi lomba. Sedikit doang tuh. Ya, makasih lumayan kan. Sama-sama menangani. Iya benar. Iya, oh gitu. Ada tindakan terus masuk banget pas banget nih. Ikut lombanya Iya, tentang tindakan. ada tindakannya. Nah, kalian mungkin sebelum kita tutup boleh kasih tips-tips atau tipsnya, sharingnya ke teman-teman sobat puasa di rumah. Dan buat adik kelas Iya, kalian. yang mungkin insya Allah tahun depan mungkin ngirim lagi. Boleh silahkan Kak. Ya tipsnya yang pasti belajar lebih giat lagi. Nanti dipilih loh. Udah dipilih, jelas dipilih. Diseleksi. Belajar, siapin mental, terus pengetahuannya juga ditingkatin soal bahasa Inggris. Karena sekarang udah mulai pakai bahasa Inggris. Betul. Buat nilai tambahan juga lumayan gitu. Siapin mental sih. Skill juga Skill ya. juga di tindakannya yang pasti. Tuh, teman-teman sahabat pose dengerin ya kata kalian. Ya benar bro. Nah mungkin sebelum kita tutup nih kita boleh jargon lagi ya khas pose sebelum penutupan. Iya. Ayo boleh Bu. Pose. Podcast Suara 4. 4 bisa, 4 hebat, 4 bisa hebat. Oke semua sahabat pose terima kasih ya sudah menonton video episode kali ini. Jangan lupa untuk kritik dan sarannya di bawah kolom komentar. Jangan lupa follow Instagramnya Podcast Suara 4 _ dan jangan lupa klik subscribe di bawah. Ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.